Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu malaria bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Sony. Oke, tadi kita sudah bahas ya dok ya, sudah meluruskan nih mengenai 3 penyakit nih. Malaria, DBD dan juga demam tifoid. Oke, harapannya masyarakat sudah lebih paham ya dok ya. Baik, sekarang kita masuk ke tanda dan gejala ya dokter ya. Oke dok. Nah, jadi tadi mungkin kalau dari proses bagaimana sih nyamuk tuh bisa menginfeksi, kemudian dia menyerang apa, itu rasanya sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Dokter Sony. Nah, sekarang kita akan bahas untuk gejala yang akan muncul. Nah, sebelum saya membahas yang ada di slide ini, saya juga akan menjawab mitos ya yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena sering dijumpai gitu ya. Kalau misalnya ada pasien datang ke dokter dengan keluhan menggigil, nah itu pasiennya langsung membuat diagnosis dia malaria. Dok, saya tuh demam dan menggigil, jadi saya tuh malaria gitu. Jadi datangnya tuh langsung menyebutkan diagnosa malaria, karena khasnya menggigil tuh katanya malaria. Jadi kalau nggak menggigil bisa jadi dia DBD, kalau menurut mitos yang berkembang di masyarakat gitu. Nah, jadi saya mau jelaskan bahwa antara demam, menggigil, kemudian nyeri sendi atau disebut dengan artralgia, nyeri otot atau disebut dengan mialgia, ini adalah paket komplit dari demam. Jadi semua orang yang mengalami demam bisa saja akan mengalami keluhan itu tadi. 4-4-nya bisa, cuman 2 bisa, 3 bisa gitu. Itu tergantung respon tubuh setiap individu. Artinya bahwa bukan hanya malaria yang menyebabkan menggigil ya. Karena tadi ada ratusan ya diagnosis yang menimbulkan keluhan berupa demam. Karena demam itu bukanlah diagnosis, tapi berupa gejala saja. Artinya kalau kita radang pun misalnya ada nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, sah nggak? Sah saja. Karena itu ibaratnya kalau kita pesan makanan paket komplit ya. Jadi dia sudah komplit di dalam itu gitu ya. Jadi itu menjawab mitos yang berkembang di masyarakat. Jadi untuk gejala malaria itu sendiri kurang lebih dia bakal sama sih dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau apapun yang kemudian menimbulkan respon tubuh untuk memerangi suatu antigen ataupun sebuah parasit virus ataupun bakteri yang masuk dengan respon demam. Nah, tapi memang pada malaria kalau kita beranjak secara teorinya, dia punya trias gejala malaria. Triasnya itu ada demam, berkeringat, dan juga menggigil. Gitu ya, itu triasnya. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa menggigil bukanlah patokan utama untuk kita menyebut pasien malaria. Nah, gejala malaria itu ada 2, ada gejala malaria yang ringan, ada juga gejala malaria yang berat gitu. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Sony bahwa tujuan dari si parasit ini memakai perantara nyamuk Anopheles tadi menyerang tubuh manusia, itu targetnya cukup berbahaya ya. Yang dia serang itu adalah sel darah merah kita. Jadi kalau lihat pola dia masuk dan lokasi yang dia tuju, itu sangat rentan untuk jatuh dalam kondisi berat. Karena yang dia serang itu adalah satu komponen tubuh yang cukup penting gitu ya, yang ditujunya. Jadi kalau dia ringan, yang bisa saja disebabkan oleh vivax, Plasmodium vivax atau Plasmodium malariae tadi, itu berupa demam biasa, kemudian pucat. Pucatnya disebabkan karena apa? Karena tadi dia masuk ke hepar atau hati, kemudian memecahkan eritrosit. Jadi pecah eritrosit, otomatis kalau pecah semua bisa menyebabkan anemia kan. Nah, gejala anemia itu adalah pucat salah satunya ya. Kemudian akan ada lemas, itu paket komplitnya ya. Kemudian juga ada mual, tidak nafsu makan, dan juga bisa menyebabkan diare. Sedangkan kalau pada malaria berat, itu kata kuncinya apa? Ini berarti organ-organ vital intinya. Dia sudah sampai ke organ vital yang ada di tubuh, atau akibat tadi terlalu berat anemianya. Anemia yang terlalu berat itu kan mengakibatkan suplai darah ke organ-organ vital kan berkurang ya. Karena memang produksinya saja berkurang gitu, dipecahkan semua oleh si parasit ini tadi. Sehingga kalau sumber utamanya saja itu kurang, maka organ vital kayak otak, ginjal, hati, ini kan organ vital semua ya dalam tubuh kita ya. Ini fungsi kerjanya itu pasti akan terkendala gitu. Makanya bisa mengakibatkan apa? Kalau suplai darah kurang ke ginjal, gagal ginjal
gitu. Ke otak kurang, penurunan kesadaran gitu ya, sampai bisa menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian kalau ke hepar bisa menyebabkan sampai kuning, ikterus ya kalau dalam bahasa medisnya. Nah, jadi ketika ketemu ada kejang, lalu pasiennya mulai mengalami penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu biasanya gampangnya ya kalau untuk orang awam memahaminya kayak dari yang dia sadar penuh seperti kita sekarang, dia kemudian jadi berubah agak ngantuk misalnya atau bahkan koma. Jadi langsung benar-benar nggak sadar. Bisa langsung seperti itu dok? Ya, bisa seperti itu ya. Kemudian kuning. Kuning ini berarti ada suatu masalah yang cukup serius di bagian hepar ya atau hati ya. Kemudian panas tinggi, kencingnya sampai berwarna teh tua, artinya pekat banget ya, kebayang ya, bukan lagi kuning ya, kalau teh tua tuh berarti udah ke coklat-coklat. Berarti itu karena ginjalnya ya dok? Ya, ke ginjal kemungkinannya, atau memang karena biasanya juga dari ikterus atau masalah di hepar juga bisa menyebabkan seperti itu. Nafas cepat, muntah terus, pingsan sampai dengan koma. Jadi intinya buat kita memahaminya kalau dia berat berarti dia sudah menyebabkan kerusakan di organ-organ vital seperti ginjal, hati, otak gitu ya, jantung. Itu dia bisa menyebabkan gangguan ke sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya mendiagnosis ya? Artinya kita bisa akhirnya menyebutkan bahwa oh si pasien ini ternyata mengalami malaria. Oh si pasien ini ternyata mengalami demam denggi atau demam berdarah denggi gitu ya. Itu pakai algoritma. Jadi yang pertama, pasien datang dengan gejala klinis ya atau punya riwayat demam dalam 7 hari terakhir disertai dengan keluhan yang tadi, baik ringan, biasanya yang ringan ya. Kalau berat ini kita dalam pikiran kita ini biasanya udah langsung tindakannya agak lebih serius ya, artinya bukan ke vaskes primer yang pasti namanya orang udah penurunan kesadaran pasti instalasi gawat darurat yang akan dituju gitu ya. Ini kita berbicara misalnya dia datang ke vaskes, ke puskesmas atau ke klinik ya sebagai FKTP tingkat 1. Nah, jadi ketika kita melakukan, ketika kita bertemu dengan pasien seperti ini, bukan hanya gejala sebenarnya yang bakal kita gali. Secara khusus buat kami para dokter, itu biasanya kita akan menggali juga faktor resiko untuk bisa mengarahkan ini kira-kira virus, bakteri, parasit atau seperti apa gitu. Maksudnya faktor resiko itu gimana? Misal kita akan bertanya, Bapak punya riwayat bepergian keluar kota? Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sony tadi pada slide epidemiologi atau sebaran penyakitnya, daerah timur merupakan daerah endemis. Endemis itu artinya apa? Yaitu angka kejadiannya tinggi terus-menerus di daerah tersebut sehingga ditetapkanlah daerah itu sebagai daerah endemis. Contohnya daerah timur apa yang paling sering kita terdengar? Papua. Ya, itu kan yang paling sering ya terdengar ya, malarianya mematikan bahkan yang sering terdengar di kita kan seperti itu ya, artinya malarianya berat, malaria cerebral kebanyakan yang menyerang otak gitu ya. Nah, jadi kita akan bertanya sebelumnya ke pasien, ada nggak riwayat bepergian? Kalau ada, ke daerah mana? Apakah daerah tersebut termasuk wilayah endemis atau tidak? Gitu ya. Kemudian kita juga bertanya dari kondisi lingkungan nantinya. Kenapa? Karena kita udah paham nih bahwa tadi dia dibawa oleh vektor nyamuk. Artinya hal-hal yang disukai nyamuk ini ada nggak kira-kira? Ya, erat nggak kaitannya dengan si pasien? Misalnya dia tinggal di pemukiman padat penduduk, lalu sekarang kondisi curah hujan memang lagi meningkat gitu ya. Hal-hal apa saja yang disukai oleh nyamuk? Nah, ketika itu kita gabungkan dengan keluhannya yang tadi ya, antara gejala ringan tadi gitu ya. Tentu kita nggak bisa langsung bilang, oh udah ibu pastilah malaria. Nggak bisa. Karena kita butuh pemeriksaan penunjang untuk meyakinkan ini sebenarnya virus kah, bakteri kah, atau parasit yang masuk. Pemeriksaan penunjangnya apa? Bisa pemeriksaan darah tepi, seperti yang disampaikan Dr. Sony. Darah tepi ataupun hapusan darah tebal itu nanti akan melihat ini benar-benar plasmodium dan tipenya tipe apa. Gitu. Jadi jelas spesifik ya dia falciparum kah, vivax kah atau ovale. Nah, atau bisa juga dengan pemeriksaan RDT malaria, rapid diagnostic test malaria. Jadi itu sebuah pemeriksaan yang dia lebih cepat, rapid ya dari darah, hanya sebatas mengetahui oh ada nih plasmodiumnya, tapi nggak tahu jenisnya apa. Gitu. Yang jelas positif gitu. Nah, ketika hasilnya positif di antara itu, barulah kita sebut dia benar diagnosisnya malaria. Tapi kalau misalnya negatif, maka bisa dua nih, bisa kita ulang lagi setiap 24 jam atau 48 jam ke depan kalau memang ternyata faktor resikonya ada, dia benar-benar dari Papua misalnya ya, boleh kita ulang. Karena kita yakin bahwa dia tuh berada di tempat yang endemis loh, gitu ya.
Tapi kalau misalnya ternyata faktor resiko tadi tidak ada, maka boleh kita pikirkan etiologi demam yang lain. Etiologi itu artinya penyebab yang lain. Artinya bisa kita beranjak ke apakah kita mau melakukan pemeriksaan NS1 seperti yang di materi kita yang hari kemarin, mengarah ke demam denggika, demam berdarah denggi gitu ya. Baru nanti kita ketemu dan kita akan memberikan terapi sesuai penyebabnya. Oke, Gitu baik dok. ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya. Oke, Kita siap. jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.